sayang, aku cinta kamu, kamu cinta aku, I love you, you love me, wo ini nih ayo. Hirup-hirup sia nah ainu pusing ya kan? Mau buru-buru beladuran ke Kalibata aja no. Kalau teriak-teriaknya bisa puas. Hai semuanya, selamat malam. Katanya suruh kayak kuis gitu kan ngomongnya gitu. Ngomongnya lembah lembut kayak Ciati ya. Aduh bukan Yen banget, is oke gak apa-apa. Yen kasih buat kalian edisi spesial nih hari ini. Hai semuanya, selamat malam. Senang banget bisa ketemu kamu lagi ya. Iya, kamu yang paling Yen kangenin, kamu yang paling lucu, kamu yang paling ngegemesin, kamu yang paling bikin aku deg-degan, kamu yang paling songong. Enggak ya. Pokoknya seneng banget bisa ketemu kamu lagi, balik lagi di YouTube Yeyen nih, Yeyen Lydia Official. Makasih ya kalian masih mau nemenin Yeyen di sini. Ya, kali ini Yeyen mau ngebahas masalah pernikahan dini. Bukan Dini nama orang ya, karena kebanyakan jawabnya yaitu salah si Dini. Ada data yang menunjukkan, Yan mau ngasih tahu nih ya, Yan udah dapet datanya. Sebentar. Datanya adalah pernikahan dini itu pertama bisa berdampak buruk, terlebih-lebih untuk kesehatan. Kenapa? Karena bisa jadi biasanya pernikahan dini tuh wanitanya lebih muda ya. Dia itu organ-organnya belum siap, kandungannya belum siap untuk hamil ya kan, mungkin reproduksi, pokoknya belum siap lah reproduksinya. Kemudian ternyata sebesar 2020 ini ya terjadi kenaikan kasus, itu ada 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah 3 tahun atau batita, dengan usia ibu tuh 14 sampai 15 tahun. Sementara 22,4% dengan rentang usia 16 sampai 17 tahun. Jadi sebenarnya karena ketidaksiapan si ibu, akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Karena belum siap, dia nggak tahu bagaimana cara mengurus anak, belum belajar dan segala macam. Yang penting punya anak, bingung, akhirnya jadi kurang gizi dan segala macam, ya kan? Terus hubungannya apa sama pernikahan dini? Itu tadi hubungannya adalah si ibu tidak siap, belum ada informasi. Bahkan biasanya yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang putus sekolah, yang biasanya mungkin orang keluarganya broken home, orang tuanya ribut mulu, ya kan? Biarin aja dulu si Snowy. Orang tuanya ribut mulu, keluarga broken home, daripada dia di rumah, dia malas ngedengerin orang tuanya ribut. Akhirnya ketemu cowok, dikasih perhatian sedikit, langsung mau. Sama seperti ada kasus tuh yang anaknya dibawa kabur sama tetangganya padahal usianya cukup jauh, anaknya masih belasan tahun, sedangkan si pria ini udah 40 tahun sekian. Mungkin si anak cewek ini ngerasa dia butuh sosok seorang ayah mungkin ya, sehingga waktu dikasih perhatian, diajak ngobrol, dia merasa nyaman, dia merasa aman, akhirnya ikut pergi si pria ini, ya kan. Mungkin bagi dia adalah sementara ini adalah cinta tuh memang bener ya. Ada 2 orang di dunia ini yang gak bisa dikasih tahu. Pertama orang gila, kedua orang lagi jatuh cinta. Orang lagi jatuh cinta kita kasih fakta apapun itu mental aja gitu di otak dia. Kayak kita main bola, dilempar mental, sama kayak orang gila gak bisa dikasih tahu, ya kan. Jadi agak susah memang kalau kita ngomongin masalah cinta, ya kan. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa cinta itu buta. Tapi gimana caranya supaya kalian gak buta-buta amat lah paling tidak. Oke, sekarang Yen tadi ada, Yen mau telepon dulu nih, ya kan. Kita akan membahas seputar pernikahan dini dan Yen akan baca juga ini dari kalian, komen dari kalian di IG Yen. Tapi sebelumnya Yen ada mau telepon, namanya Agus Muharam. Hari ini dia tadi juga datang ke lokasi Yen ya. Kita cek bagaimana sih menurut dia gitu kan pernikahan dini ini.
ya kan? Yan mau coba nih, Yan mau coba tanya. Tapi Yan bukan pernikahan dini itu luas ya, kita nggak ngebahas cuma menikah pada usia dini, enggak. Hai Agus. Wow, si Logus. Oke. Hai Agus. Hai Teh. Oke. Aku lagi mau ngebahas pernikahan dini nih. Tapi pernikahan dini itu kan luas ya Gus, nggak cuman menikah di usia muda, enggak. Tapi ada juga kan pernikahan dini yang misalnya dijodohin sama orang tuanya, ya kan? Atau kawin lari, ya kan? Atau ada juga pernikahan dini karena hamil, ya kan gitu loh. Nah, menurut kamu gimana nih pernikahan dini yang sekarang lagi marak di Indonesia? Karena beritanya kan sekarang lagi banyak nih, ada anak umur belasan menikah dengan kakek-kakek umur sekian gitu kan. Atau ada anak yang kenalan di Facebook atau di sosmed terus kabur pilih kawin lari tanpa restu gitu. Menurut kamu gimana nih? Kalau itu sih gimana restu orang tuanya Teh? Iya kan Ya. kalau yang kawin lari kan nggak pakai restu Gus. Oh iya, itu mah siswa dong. Itu mah nggak dapet izin. Nggak boleh itu. Nah, nggak, pertanyaan aku sekarang gini, pernikahan dini menurut kamu penyebabnya apa sih sampai orang tuh mau buru-buru nikah? Mungkin karena udah siap si ceweknya sama itunya, pasangannya. Sama Mereka merasa sudah udah siap direstui ya. orang tua juga. Mereka merasa sudah siap dan sudah mendapat restu dari orang tua, ya udahlah nikah aja daripada gimana-gimana gitu ya. Ya. Iya bener. Oke. Biasanya juga itu sama apa? Biasanya sama ada tetangga-tetangga juga yang suka ini. Kan suka ngapel-ngapel. Kalau masih muda suka ngapel. Oh, daripada ngapel-ngapel gitu. Mending dinikahin aja. Berarti orang tuanya sebenarnya udah hopeless ya. Kalau aku sebagai orang tua sih ngelihatnya udah hopeless sih. Ya daripada anak gua pacaran-pacaran dulu mending gua kawinin deh. Itu lebih ke orang tua yang tidak mau pusing sih kalau menurut aku sebenarnya ya. Iya. Oke, thank you ya Agus ya. Iya. Dah. Dah, Waalaikumsalam. Ya, kalau misalnya tadi kata Agus ya, katanya ya udahlah biasanya karena orang tuanya ya udah daripada diapelin doang, nanti takutnya ada apa-apa ya udah dinikahin aja. Banyak sih di IGN yang bilang ya udahlah nggak apa-apa pernikahan dini daripada zina dan kumpul kebo mendingan dinikahin. Oke. Yen setuju itu, Yen tidak menentang itu secara agama. Itu ngomongin kita secara agama, Yen tidak menentang itu. Saat ini adalah yang Yen ingin bahas adalah efek dari pernikahan dini. Efek dari pernikahan dini adalah pada saat kita tidak siap, maka nanti akan mudah sekali terjadi perceraian. Dimana korbannya adalah si anak itu sendiri gitu kan. Yen lebih ke situ ya saat ini. Oke, ini ada juga banyak yang itu tadi banyak yang bilang ya udahlah mungkin salah satu udah matang ya kan. Pernikahan dini banyak salah faktor nih kata M. Triwahyudi. Bisa jadi karena faktor ekonomi dalam keluarganya. Jadi biasanya karena masih muda dapatnya beda usianya cukup jauh karena faktor ekonomi katanya biasanya ya untuk membantu ekonomi keluarga. Terus ini bagus nih Permata 8012. Ini analisa aja boleh ya. Dia bilang boleh banget. Pertama, salah gaul. Bisa nggak ya? Bisa jadi sih. Salah gaul dalam arti teman-temannya banyak yang menikah dini dan berpikir bahwa ya udahlah daripada gini salah gaul bisa. Kedua, masalah ekonomi dalam keluarga seperti utang, biaya hidup tinggi dan lain-lain. Itu juga benar karena kenyataannya adalah banyak sekali mereka yang menikah karena orang tuanya memiliki hutang. Sehingga akhirnya anaknya dinikahkan sebagai pembayar hutang. Ya udahlah, utang gue lunas ya, anak gue lu jadiin bini. Nah, itu kan pasti ada efek ya. Maksud aku pada saat si pria
mendapatkan wanitanya dengan membeli, bukan cinta. Karena kan pada saat gue ngutangin, ya udah anak lo gue jadiin bini gue ya buat bayar utang, berarti kan dia membeli anak itu. Aku nggak yakin bahwa si pria akan menghargai si wanita, karena dia ngerasanya gue dapat boleh beli. Sehingga suatu saat kalau mereka berantem, mereka bisa aja ngomong, lah gue kan dapat lo karena gue cuma bayar, orang tua lo bayar utang ke gue. Dan itu dari si anak sendiri, dia akan ngerasa bahwa aku dijual oleh orang tuaku. Kalau buat Yeyen ya, please tolong, masalah hutang tolong cari cara gimana caranya jual apa barang yang ada, atau kalau perlu serumah kerja bareng untuk membayar hutang, tapi jangan berikan anak kalian sebagai pembayar hutang. Oke. Biaya hidup yang tinggi, oke, bisa jadi kalau itu bisa ada dua sisi, bisa orang tuanya yang maksa untuk nikah, bisa jadi juga si anaknya yang ya udahlah ma, mendingan, atau ya udahlah mak, ya udahlah pa, aku nikah aja deh buru-buru supaya bisa, paling tidak aku tidak membebani, kalau bisa membantu keuangan keluarga bagus. Ya kan? Aman. Terus dia bilang juga, kata Permata 8012 nih, kemampuan ortu dalam mendidik. Iya, setuju sih. Itu ada orang tua yang misalnya katanya tadi kalau Agus bilang orang tuanya ya udahlah daripada anak gua pacaran doang ntar ada apa-apa, atau misalnya ntar hamil mendingan dikawinin misalnya gitu. Orang tua yang udahlah daripada kamu gimana-gimana mendingan kamu kawin aja. Kalau Yeyen sebagai orang tua itu lebih ke hopeless, anaknya susah dikasih tahu. Biasanya kalau anaknya susah dikasih tahu, lo kawin aja deh daripada gue pusing, lo kawin aja deh. Gue kasih tahu nggak bisa, gue kasih tahu lo nggak denger, lo kawin aja deh sono deh, ya. Jangan bikin gue repot deh, lo kawin aja. Biasanya itu lebih ke hopeless, orang tuanya udah gitu kan, lebih ke yang gitu. Keempat, psikologis calon pasangan itu easy going, I don't care. Bener, ya udah ya sayang, aku cinta kamu, kamu cinta aku, I love you, you love me, wo ini nih I wo. Ya, yang penting kita saling cinta. Urusan rezeki itu nanti belakangan. Rezeki anak ada sendiri, rezeki setiap orang ada sendiri. Jadi kita jalanin aja, nanti gimana kita pikir belakangan. Bisa jadi pasangan yang berpikir seperti itu, benar. Tapi saat ini please buat kalian yang masih muda yang berpikir seperti itu, kita juga harus realistis. Oke, pada saat kalian hidup berdua is okay gitu kan. Tapi coba gimana ya, susah juga ya nanti dibilangnya Yeyen setuju dengan hidup bersama tanpa pernikahan. Karena beda banget pada saat kalian berdua nih hidup cuma pacaran, tapi kalian masih hidup di rumah orang tua masing-masing. Yang masih bayar listrik orang tua kalian, sabun kalian masih dibayarin orang tua kalian. Kalian ketemu cuma paling jajan-jajan doang, pengeluaran berapa sih? Kalian berpikirnya pengeluaran cuma itu. Tapi pada saat kalian hidup berdua satu rumah, kalian harus bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, kontrakan sendiri. Sabun yang harusnya kalian pakai sendiri itu bisa buat sebulan, karena dipakai berdua akhirnya nggak bisa. Iya kan? Makan yang kalian mungkin sebenarnya cuma cukup ke warteg jajan 10-20 ribu cukup, pada saat kalian hidup berdua itu jadi tidak cukup. Hal-hal seperti itu yang kalian pikir udah dipikir nanti, itu tolong pikirkan dari sekarang. Supaya tidak pernikahan dini, supaya pernikahan dini kalian tidak menjadi pernikahan dini yang sia-sia. Supaya pernikahan dini kalian bisa langgeng, nggak cuma 1-2 tahun. Oke, kemudian masih dari Permata 8012 nih yang terakhir, ketakutan jadi perawan tua. Wah iya nih, apalagi kalau di daerah ya, umur 15 aja ngerasa udah perawan tua. Wah 17 tahun udah perawan tua. Ketakutan seperti itu masih banyak di kita. Oke, thank you ya Permata, love you. Nah terus kalau masalah tadi ada kasus yang pulang telat, pulang maghrib, akhirnya orang tua si perempuan gak terima, dia minta anaknya dikawinin. Minta dikawinin, padahal si orang tua yang laki sudah minta untuk enggak kok, kita tunangan aja deh, lamaran aja dulu gitu kan, atau gimana. Orang tua yang perempuan tetap nggak mau, tetap dia minta dikawinin. Biasanya itu masalah adat budaya, kebudayaan, ya kan. Ada daerah-daerah tertentu ya gue nggak mau, pokoknya itu sudah menginjak harga diri, mencoreng muka keluarga, lu harus kawinin anak gue. Kalau itu sudah kebudayaan daerah-daerah tertentu ya, kebudayaan daerah, jadi
kita emang susah kalau untuk mengotak-atik itu. Dari Mas Ferry, katanya kualitas pendidikan formal dan agamanya masih kurang merata. Betul, aku setuju juga gitu. Ya kan? Ini ada yang bercanda nih, Anang nih. Salah penghulunya. Coba kalau penghulunya mau nikahinnya tengah malam, pasti kan bukan dini hari namanya. Nggak lucu kamu. Ya kan? Ada juga nih dari Joni, katanya kedua-duanya saling mencintai tanpa ada pikir panjang, mau buru-buru belah duren. Kalau kalian mau buru-buru belah duren, ke Kalibata aja loh. Ya, banyak banget. Kalian mau duren apa? Duren Medan, duren Petruk, duren apa aja ada di sono ya. Kalau pengen belah duren, ya, nggak usah ribet banget hidup kalian, ya. Ribet dah, ya kan? Selanjutnya ada lagi dari Lekmar. Ini tadi dia sama kayak Agus ya, karena dia salah satu yang mengalami nikah dini. Lekmar nih nikah dini dia dulu. Penyebabnya Le_Mar_01 ya. Penyebabnya adalah karena kita saling cinta dan ortu saling mendukung. Baiknya di saat usia aku udah mulai tengah tua, anak aku udah gede. Nikah dini ada baiknya buat yang jalanin yang udah siap aja. Nggak baiknya banyak diomongin tetangga. Karena pasti ada yang bilang, kenapa tuh kecil-kecil baru kawinin ini segala macam itu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih dari Info Properti ya. Sebab udah nggak tahan kali Bun, bergejolak nafsu. Bergejolak nafsu. Yang saya tahu bergejolak tuh air panas. Kalau kita masak air panas itu bergejolak. Sama itu tuh kawah Gunung Merapi tuh bergejolak. Bergejolak sih nafsu. Ampun dah. Ini dia. Ini dari apa nih? IAM program apa nih? Ya kan? Ada, kalau menurut saya edukasi perlu bukan hanya sex education juga, tapi pendidikan berkeluarga sepertinya juga jarang dibahas. Ya betul sekali ya, karena cuma kita rata-rata misalnya cuma ngasih tahu ini reproduksi dan segala macam, tapi jadi juga misalnya kalian tuh kalau berumah tangga ya, gini loh, berumah tangga itu yang dipikirin jangan cuma bikin anaknya doang. Kalau yang dipikirin bikin anaknya doang, aduh. Kalian pikirin kalau jadi. Itu yang harus dipikirin. Jangan cuma bikinnya doang. Pikirin kalau jadi. Ya. Kalau kalian bisa berpikir, ya udahlah gue maunya bikin doang. Ya udah kalian pikirkan gimana caranya bikin, tapi nggak usah jadi. Jadi bukan aborsi ya, dalam arti kalau udah terlanjur jadi terus diaborsi, tidak. Tapi dipikirkan untuk tidak sama sekali, KB. Kan ada. Ya kan gitu. Pikirkan itu, jangan cuman kan enak bikin anak, begitu jadi pusing. Janganlah. Ya kan gitu loh. Nah, ini tadi sama ya dari ini. Tapi pendidikan berkeluarga itu penting, betul. Kalau punya anak, itu kalian kalau perempuannya tidak siap, repot. Anak nangis bingung. Iya kalau orang tua kalian mau bantuin ngurusin, kalau nggak mau, ya kan? Anak panas bingung. Yang ada ntar anak cuma digebugin mulu isinya. Terus banyak banget kan sekarang pernikahan yang ibunya tuh anaknya sampai digebugin sampai meninggal. Kalau enggak, anaknya dibunuh sama ibu kandungnya sendiri cuma gara-gara apa? Gara-gara bapaknya nggak pulang-pulang. Gara-gara bapaknya selingkuh. Atau gara-gara bapaknya nikah lagi. Itu salah satu yang harus kalian perhatikan. Bahwa pernikahan itu nggak cuma kalian berdua doang, kecuali kalian memutuskan untuk oke, kita menikah dini nggak apa-apa, tapi janji ya, jangan punya anak dulu sebelum siap. Jangan punya anak dulu sebelum kita benar-benar mapan. Jangan punya anak dulu sebelum misalnya kita tidak boleh punya anak sebelum tabungan kita cukup. Sebelum kita misalnya rumah ngontrak nggak apa-apa, tapi kita punya tabungan, paling tidak rumah kita itu sudah kita bayar tahunan tapi tidak bulanan. Karena pada saat kalian ngontrak rumah bulanan, kalian harus bayar setiap bulan pengeluaran yang harus ada setiap bulan. Tapi kalau kalian udah punya spend setahun, itu akan lebih baik. Gue bayar kontrakan setahun. Jadi mikirnya agak panjang.
Jadi buatlah perjanjian dengan pasangan kalian, gitu loh, ya kan? Oh oke lah, kita sekarang enak-enak aja dulu sayang, kita pacaran aja dulu sayang. Aku masih pengen jambak-jambakan sama kamu, gitu kan ya? It's okay lah. Aku masih pengen yang kalau teriaknya bisa puas, gitu kan ya, tanpa harus mikirin anak bangun, gitu kan ya. Jadi nikmatin aja dulu sampai kalian punya komitmen. Oke, kalau kita punya tabungan segini, kalau kita udah punya ini, masa depannya begini, baru kita punya anak. Supaya kalian tidak stres atau tidak terkejut dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan pada saat kalian punya anak. Zaman dulu Yeyen, pada saat Yeyen punya anak, Yeyen belum, Pampers tuh nggak keren. Pampers tuh sama sekali nggak keren. Masih pakai popok. Cuci, jemur, masih pakai popok. Susu belum mahal. Ya kan? Susu belum mahal. Terus emak-emak zaman dulu tidak sesibuk emak-emak sekarang. Kita masih sempat bikin nasi tim. Kita masih sempat bikin bubur sendiri. Emak-emak sekarang sibuk. Ya kan? Susu beli, makanan jadi beli. Enggak bikin sendiri, beli. Enggak mau nyuci popok, Pampers. Mahal. Iya kan? Jadi banyak sekali pengeluaran anak sekarang yang lebih mahal dibanding dulu waktu Yeyen. Gini deh, sekarang vaksin aja kalau mau suntik imunisasi ditanya mau pakai panas apa enggak sama dokternya. Harganya beda cuy. Iya kan? Mau pakai panas gak bu? Begitu gak pakai panas harganya lebih mahal untuk imunisasi. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan cuma ya udahlah, yang penting nggak jinah. Ya udahlah, yang penting nggak kumpul kebo. Udahlah nikah dulu aja nggak apa-apa. Yang lainnya dipikir belakangan. Please. Masa depan itu dipikirnya tidak di depan. Dipikirnya dari sekarang. Itu yang namanya masa depan. Kalau dipikirnya dari depan, itu bukan masa depan, masa sekarang. Ya kan? Jadi tolong diperhatikan lagi gitu loh. Ya kan? Yen bukannya nggak setuju ya pernikahan dini, setuju aja. Salah satunya kelebihannya adalah oke, pada saat anak udah gede kitanya juga masih muda. Kayak Yeyen nih ya kan, anak Yeyen 20 tahun, Yeyennya 42 ya kan. Tapi Yen juga nggak pernikahan dini tuh kan kalau 22 tahun. Yang Yen masuk pernikahan dini adalah sekarang yang umur 14-15 tahun bahkan sampai 17 tahun. Karena itu nanti akan bermasalah dengan cara mendidik anak karena belum ngerti, belum siap, reproduksi belum bener, rahim belum kuat ya kan. Rahim belum kuat tiba-tiba udah diisi bayi gitu loh. Itu yang akan jadi masalah, yang nanti akan menjadi masalah buat si anak. Kasihan masa depan bangsa ini gitu kan ya. Tapi kembali lagi kalau memang kalian ngerasa oh udah kok bapak saya punya gunung duit, mak saya punya kebun banyak gitu ya. Kayak Bongki tanahnya di mana-mana, dia mau nikah dini umur 10 tahun dia kawin juga nggak ada masalah. Ya kan gitu loh. Nggak ada masalah ya kan, pernikahan dini nggak ada masalah. Pokoknya yang penting ini, intinya adalah kalian boleh melakukan pernikahan dini asal kalian benar-benar tahu tanggung jawab yang harus kalian jalani. Kalian betul-betul tahu masalah yang harus kalian hadapi. Kalian harus belajar untuk bertanggung jawab dengan keputusan kalian. Jadi lebih baik pada saat sebelum melakukan kita mau nikah nih, oke, googling aja dulu. Mbah Google tuh sekarang tahu segalanya. Apa yang harus kalian persiapkan kalau punya anak pada saat menikah dini. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke? Sekali lagi Yen, bukannya nggak setuju dengan pernikahan dini ya, boleh kalau kalian siap silakan. Kalau Yen udah capek nyerocos kayak gini ngasih tahu kalian tentang efeknya dan segala macam, kalian masih mau nikah dini, terserahlah kumaha maneh. Hirup-hirup sia. Hirup-hirup sia nah aing pusing ya pan. Jadi ya udahlah ya gitu loh. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nemenin Yen hari ini. Terima kasih juga buat yang udah komen di IG Yen. Maaf kalau Yen gak bisa bacain semuanya ya. Ini aja. Terima kasih buat Haya, Iwa. Terima kasih buat Trip.
Terima kasih buat Rudi. Pokoknya banyak sekali ini yang nggak bisa Yeyen bacain satu-satu. Tapi terima kasih buat kalian yang udah dukung Yeyen. Oke, dukung Yeyen terus ya. Dengan cara mensubscribe, mengomen. Dan juga tolong kalau kalian punya ide apa, taruh di komen Yeyen. Dan kalau bisa kalau kalian tidak keberatan, kalau kalian ikhlas aja sih untuk tidak menyekip iklan yang ada di sini. Oke, terima kasih dukungan kalian amat sangat berarti buat Yeyen. Terima kasih banyak buat semuanya dan tetap di Yeyen Lydia Official. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita yang selanjutnya. Di sini ada masak, ada yang seru-seru, ada obrolan-obrolan seru, ada olahraga juga, ada jalan-jalan juga. Jadi apapun yang kalian cari semuanya ada di sini karena aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Oke. Bye.